Jadi langsung aja ya kita praktekkan. Sebentar, MV saya belum kebuka. Nanti step by step-nya itu akan saya berikan ke Elena juga, tapi tidak langsung tidak ini ya, tidak seperti contohnya misalkan silahkan klik buka MV-nya, klik file dan bla bla, enggak. Saya hanya memberikan contoh step by step-nya tuh hanya berupa misalkan silakan lakukan masking, silakan dilakukan koreksi bla bla bla, cuma seperti itu saja. Jadi tidak langkah-langkah yang betul-betul kalian harus ngeklik yang mana, karena kalian kan sudah PJ terapan. Nah, PJ terapan itu kan kalian sudah melewati fase koreksi, udah tahu caranya, kemudian caranya layer stacking, kemudian caranya ngekrop, kan sudah tahu semuanya ya. Jadi kita singkat saja yang bagian itu. Sebentar. Oke. Jangan yang window yang entire screen ya, biar kalau pindah-pindah window kita gampang ya. Oke. Jadi di sini langkah-langkah untuk CSS-nya itu yang pertama, kalian menggunakan Citra yang sudah melalui tahapan koreksi sampai dengan flash, artinya sudah koreksi radiometrik lengkap, yaitu kalibrasi radiometrik dan koreksi flash. Dan nanti nilainya adalah berupa BOA. BOA itu bottom of atmospheric. Nah, ini saya percepat, jadi saya tidak akan mencontohkan caranya koreksi ya, karena kalian kan sudah melakukan koreksi di semester lalu di wilayah di mata kuliah PJ Digital, dan itu juga sudah sampai koreksi sampai ke layer stacking, komposit, itu kan sudah semuanya ya. Jadi menggunakan citra yang itu saja tidak masalah, asal wilayah kalian itu mencakup perairan yang luas. Artinya tidak boleh kalian, meskipun minggu lalu kita penjelasan ya bahwa yang namanya TSS dan klorofil itu tuh ada juga nih di danau. Tapi untuk pertemuan kita praktek hari ini kita menggunakan citra yang daerah kajiannya adalah perairan luas, yaitu laut. Karena kalau kita pakai Landsat, teman-teman juga di sini mostly pakai Landsat ya, itu kalau kita nanti aplikasinya ke danau atau ke sungai, nanti hanya 2 atau 3 piksel saja nanti yang diteliti, nanti agak susah ya. Kemudian selanjutnya adalah pilih citra kalian yang bersih, bebas dari awan. Jangan seperti yang saya contohkan di sini, yang punya saya ini, yang saya tampilkan ini, awannya banyak ya, luar biasa banyak. Dan ini akan berefek pada tahapan selanjutnya. Kita lihat ya. Jadi yang pertama adalah kalian membuka citra kalian yang sudah dilakukan koreksi atmosferik sampai dengan flash ya, lengkap. Nah, selanjutnya kalian lakukan layer stacking hasil dari flash kemarin dan juga di crop. Di crop ini biar area kajiannya tidak terlalu luas, karena untuk mungkin teman-teman di sini laptopnya mungkin yang agak lemot, agak lama, biar nggak force close gitu. Jadi kalau di software-software pengolahan data spasial, citra juga, image processing juga, itu kalau mereka ngolah data dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama, jadi sering di tengah-tengah itu force close kan. Nah, kita menghindari itu ya. Jadi di crop tentunya jangan yang terlalu kecil ya, kurang lebih seperti tempat saya ini nih. Kalau citra aslinya itu punya saya segede apa ya? Sebentar kita cari dulu ya. Nah, di sini. Jadi kok di sini. Nih, jadi citra asli saya sebesar ini. Kita zoom extend dulu. Nah, citra asli saya sebesar ini. Kemudian saya crop menjadi kurang lebih dipotong 3/4-nya kali ya. Dipotong 3/4-nya. Dipotong 1/4 hingga menyisakan 3/4-nya. Nah, setelah dilakukan koreksi radiometri lengkap, berarti artinya sampai ke koreksi atmosferik, kemudian di stacking dan juga di crop. Selanjutnya kita akan melakukan proses masking. Masking di sini adalah kita akan menutup wilayah daratan yang tidak akan menjadi daerah kajiannya kita. Kenapa kok perlu ditutup? Kenapa nggak nanti saja, Bu, ketika kita sudah menjadi sebuah
peta distribusi entah TSS, entah klorofil, baru nanti di daratannya itu ditulis bahwa itu adalah daratan, gitu. Kenapa nggak seperti itu saja? Karena tujuan dari masking adalah untuk menutupi wilayah daratan di mana pada wilayah perbatasan daratan dan laut, daratan dan perairan itu, jadi misalnya ini ada dua piksel sebelahan nih, piksel darat sama piksel laut, perairan gitu ya. Nah, di wilayah-wilayah inilah yang akan banyak rancunya. Jadi, laut ini yang tepat di tepi dari perbatasan pikselnya daratan dan lautan, itu biasanya nilai dari laut ini adalah nilai yang tidak murni. Artinya sudah ada campur tangan atau istilahnya ada apa ya, kontribusi nilai yang lain yang berasal dari wilayah daratan di sebelahnya. Masih ingat kan kalau dulu ketika PJ dasar dulu kita ada proses di mana gelombang elektromagnetik kemudian turun sampai ke bumi, kemudian baru sampai ke atmosfer aja sudah ada yang diserap, ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Nah, yang dipantulkan ini bisa kemungkinan akan menyumbang besarnya reflektan yang berasal dari objek yang lainnya gitu. Nah, itulah kenapa dari awal itu bagian daratan itu harus dimasking terlebih dahulu. Jadi nanti citranya kalian dalam pikselnya adalah nilai murni dari perairan itu saja. Kemudian gimana caranya masking? Teman-teman sudah familiar caranya melakukan masking? Ada yang baru mau join. Teman-teman di sini pasti sudah familiar dengan caranya melakukan masking, tapi di sini saya akan mencontohkan masking untuk wilayah perairan. Jadi super gampang, enaknya kita menggunakan perairan, daerah kecil perairan itu kalau ngemasking itu gampang. Jadi kalau dulu zamannya PJ digital apa terapan yang tahun lalu ya saya lupa. Itu kalau ngajarin masking itu bisa dua cara, bisa menggunakan SHP atau bisa menggunakan range nilai tertentu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah maskernya. Jadi pertama-tama kita harus membuat maskernya dulu untuk menutupi daratannya. Gimana caranya? Dari citra yang sudah di crop ini, kemudian di raster color slice, kemudian dipilih ini ya, dan near-nya saja. Kenapa kok kita pakai near? Karena pada panjang gelombang near, wilayah daratan ini akan berwarna. Sedangkan wilayah lautan atau yang mengandung air itu betul-betul akan gelap atau hitam. Nah, kita klik near-nya, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang berwarna ungu itu adalah wilayah perairan. Nah, wilayah yang berwarna biru tua di sini juga sebenarnya perairan, cuma pada citra aslinya wilayah ini adalah adanya haze atau awan tipis atau kabut gitu ya, yang akhirnya pada color slicing itu dianggap nilai yang berbeda, padahal sebenarnya ini adalah daratan perairan semua. Dan kemudian tadi kenapa saya bilang pilih citra yang bersih atau bagian lautannya itu bersih dari awan, karena ini nih citra asli saya, yang ini kan putih-putih di sini loh. Ini kan awan sebenarnya. Karena awan ini berwarna putih, artinya dia dianggap memiliki nilai yang tinggi, bukan perairan. Nilainya tinggi, pantulannya tinggi, dan akhirnya sensor software menyatakan bahwa yang berwarna putih ini adalah bukan perairan. Jadi kayak gini ya. Kok hilang? Nah ini, seperti ini. Kalau yang ungu paling atas kita matikan, yang ungu bawahnya lagi nomor 2 dari atas dimatikan, maka akan terlihat bahwa di wilayah sini ya, yang ada haze-nya ini juga akan hilang.
Nah, ini belum jadi maskernya ya. Ini kita baru mau mendefinisikan terlebih dahulu range mana yang akan kita gunakan untuk membuat maskernya. Kemudian kita akan membuat maskernya terlebih dahulu dengan cara pada di sini kita klik build mask. Atau kalau kalian nggak familiar dengan NV yang abu-abu seperti ini, kalian boleh memakai NV klasik karena Pak Wahid sering ya pakainya NV klasik. Boleh pakai NV yang klasik nggak masalah. Kata-katanya pun sama, build mask, tidak ada perubahan. Jadi bisa diteruskan ya. Oke, pada build mas di sini, pilih citra yang sudah dilakukan cropping. Kemudian klik OK. Kemudian mask definition, dia akan mencari definisi dari masker yang kita buat itu seperti apa. Klik option, kemudian input data range. Kemudian kita pilih citra yang sudah di crop. Kemudian pada spectral subsetnya, kita pilih hanya pada band near saja. Kemudian kita klik OK. Oke lagi. Kemudian karena kita tadi melakukan definisi maskernya berdasarkan data range, maka dia akan mencari data minimum dan data maksimum yang akan didefinisikan sebagai masker tuh yang mana. Nah, karena tadi ya bagian atas di sini, ungu yang paling atas di sini, ini kan menunjukkan daerah perairan. Kemudian ungu yang paling bawah ini sebenarnya perairan juga, tapi dia didefinisikan sebagai non perairan karena memiliki nilai yang tidak nol pada near, karena dia ada haze, jadi ini dianggap sebagai daratan. Tapi ini kita definisikan saja langsung ya bahwa ini juga merupakan bagian dari perairan. Maka data minimum value-nya kita isikan di bagian atas sendiri, minus 756. Kemudian maksimumnya kita pakai nilai kedua yang paling besar, yaitu 2935. Teman-teman di sini jangan melakukan input nilai yang sama ya, seperti ini, jangan. Karena tiap citra itu pasti akan memiliki nilai yang berbeda. Dan di sini citra saya koreksi flashnya itu agak sembarangan karena buru-buru tadi ya. Jadi kita tadi saya nggak menginputkan sensornya, tidak tepat juga memasukkan apa namanya tanggal perekamannya. Jadi otomatis hasil flashnya juga berantakan. Nah, biasanya hasil flash itu dia nilainya koma-komaan, 0, sekian, 1, sekian gitu. Jadi tidak banyak sampai ribuan seperti saya ini. Termasuk nanti jadi teman-teman juga input nilainya juga disesuaikan ya dengan citra masing-masing. Pokoknya yang paling atas sampai yang ungu yang paling atas dan juga ungu kedua nilai maksimumnya yang setelah tuh di sini. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih akan disimpan di mana, kita build mas. Ini sudah berapa? 2, berarti 3. Mas 3 saya nih. Build mas 3. Dan kita klik OK. Silahkan ditunggu dulu. Saya mau nge-charge dulu. Oke. Kemudian ini maskernya sudah jadi nih berwarna hitam di sini. Jadi yang berwarna hitam ini dianggap sebagai daratan yang nanti kelak akan ditutup. Jadi dia tidak akan memiliki nilai. Kalau dilihat pada kursor location value-nya, nanti nilainya adalah none atau tidak memiliki nilai. Ini belum selesai ya, ini baru membangun maskernya. Kemudian kita harus memakaikan si masker ini pada citra hasil yang sudah di crop tadi. Dengan cara dari sini kita klik apply mask. Nah, kemudian input citranya tentunya yang sudah dilakukan cropping di sini. Baru select mask band di sini, pilih masker yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik OK, kemudian OK lagi. File name-nya kita buat apply mask 3. Ya, kita klik OK. Nah, jadi deh. Ini adalah citra kalian yang akan digunakan untuk pemrosesan selanjutnya. Sampai di sini kita sudah belum 100% siap dilakukan.
nilai dari citra hasil masker di sini yang berwarna hitam ini akan none atau 0. Yang hitam di sini juga sama, none atau 0. Baru yang berwarna-warni inilah yang didefinisikan sebagai sebuah perairan dan memiliki nilai-nilai tertentu. Tetapi nilai piksel di sini masih dalam bentuk reflektan. Padahal yang namanya pengolahan perairan, baik itu TSS ataupun klorofil E atau pengolahan data yang lainnya di perairan itu kita menggunakan, aduh ini kenapa idenya korup, kita menggunakan si RRS. RRS itu adalah reflectant remote sensing. Bagaimana kita mengubah reflektan, nilai reflektan ini menjadi reflektan remote sensing dengan cara membagi nilai reflektan ini dengan pi atau 3,14. Caranya tinggal di bandmath-kan saja ya, karena sudah familiar pasti sudah dengan bandmath. Nah, B1 dibagi dengan 3,14. Band 1 ini adalah citra hasil maskingnya. Band 1 kita pakai blue aja ya. Jadi nanti kita akan mengkonversi RRS untuk band 1 yaitu blue, green, red, dan juga near. Saya contohkan beberapa saja ya, nggak usah semuanya. Ini band 1, berarti B1 RRS. Oh, udah ada. Ini berapa nih? 3. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk band 2, band 3, dan seterusnya. Saya langsung lompat ya, band 3 aja. Band 3 dibagi dengan 3,14. Oke. Band 3 berarti red. B3 RRS 3. Dan seterusnya sampai habis ya. Band 1, band 2, band 3, dan band 4. Red, green, blue, dan juga near. Baru setelah ini kita bisa masuk ke pemrosesan untuk menghitung nilai dari TSS dan juga klorofil E. Ini ya. Setelah diubah RRS dan sudah masking juga, ini saya kebalik ya, harusnya ngetiknya masking dulu baru diubah ke RRS. Kemudian setelah ini kita tinggal menginputkan algoritma yang saya minta. Sebenarnya di luar sana banyak sekali algoritma TSS yang bisa kita gunakan. Tapi di sini untuk praktikum ini saya hanya memberikan contoh 2 saja, yaitu dari Pak Jelani, lalu Muhammad Jelani dari ITS, dan juga Bu Leli dari 8, BRIN. Nah, saya ambil karena tadi saya baru mengubah atau mengkonversi reflektan ke remote sensing hanya band 1, yaitu band biru dan band merah saja. Berarti saya contohkan untuk yang Leli dulu ya. Oke. Gimana caranya? Hati-hati, di sini ada log. Log ini untuk NV, bandmath-nya NV, log itu tidak bisa dibaca dengan log. Tapi kita menulisnya dengan alog 10. Nah, berarti kita tulis dulu pada bandmath-nya 31,42. Nah, saya juga lupa. 31,42 dikalikan kurung buka A log 10 kurung buka band 1 dibagi dengan band 3 dikurangi 12,719. Oke, sebentar kita coba ya, tulis dulu. Oke, ternyata bisa. Oke, kemudian kita klik OK. Band 1-nya dipilih band 1 yang sudah RRS. Oke, kemudian untuk mendefinisikan band 3-nya adalah band 3 yang sudah RRS juga. Oke, kita tinggal pilih filenya, file name-nya Leli 3. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, nanti kalian silakan lakukan hal yang sama untuk algoritmanya Pak Jelani. Sama caranya dengan ketik bandmath-nya, kemudian di inputkan rumusnya. Nah, kemudian oh ya, tadi melewati yang warnanya putih. Bentar, kita ubah dulu.
Nanti silakan dicek nilainya. Sebentar, saya kok penasaran. Oke. Salah ternyata. Bukan alok 10 tapi alok saja. Oke, kita revisi lagi ya. Oke. Jadi kita ulangi lagi pada band math-nya di sini. Untuk Lali tidak pakai alok 10 tapi alok saja. Saya bolak-balik antara alok 10 sama alok 10. Oke, kita add tulis. Kemudian kita klik OK. Pada band satunya didefinisikan untuk band satunya RRS dan untuk B3-nya, band 3-nya didefinisikan sebagai band 3 RRS. Kemudian tinggal save saja. Kemudian klik OK. Nah, kita coba ya lihat nilainya. Baru nih, cakep nih nilainya. Nah, nilainya sudah bukan lagi minus-minus ya, tapi nilainya kelihatan nih, 2, 4, 5, bla 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 di sini. Artinya, 4 ini maksudnya tuh apa sih Bu? Artinya kandungan TSS pada piksel ini nilainya adalah 3,74 miligram per liter. Jadi sudah punya satuan ya, miligram per liter. Algoritma ini bukanlah seperti indeks seperti yang kemarin-kemarin kita urban index, indeks vegetasi, Tesla cap, tidak seperti itu. Tapi nilainya adalah sudah berupa kandungan TSS per pikselnya. Jadi ini di sini kelihatan nilainya ada 4, 5, dan seterusnya. Artinya sudah bisa ketahuan, oh di sini nilai TSS-nya tinggi, oh di sini nilainya rendah, dan seterusnya. Oke, pakainya alok saja ya, bukan alok 10. Oke, kemudian silahkan melakukan hal yang sama seperti yang saya contohkan tadi, tapi untuk algoritmanya punyanya Pak Jailani. Ini sama kan, cuma tinggal lognya mas, lognya blue sama. Kemudian ada pangkatnya, hati-hati kita akan bermain banyak kurung buka, kurung tutupnya disesuaikan. Jadi kapan kurung bukanya, kapan kurung tutupnya itu kayak seperti kalian pakai Excel tuh loh. Jadi harus didefinisikan mana yang dihitung terlebih dahulu. Nanti ditandai dengan di antara dua kurung buka dan kurung tutup. Nanti ya itu yang akan dihitung pertama kali. Jadi jangan sampai kebolak-balik ya kurung buka kurung tutupnya. Karena tentunya ketika contohnya tadi ya 31,42, tadi kan saya buat kurungnya 2 ya. Di sini juga kurung, di sini juga kurung. Jadi di antara setelah log itu saya kurungkan terlebih dahulu. Jadi mengindikasikan kepada atau memberitahu kepada Envy bahwa kamu ngitung rasionya blue sama red dulu. Nanti kalau sudah blue dan red ketemu rasionya berapa, baru nilai tersebut di-lock-kan. Setelah di-lock-kan, baru dikalikan dengan 31,42. Kalau sudah ketemu hasilnya, baru dikurangi dengan 12,79. Tapi kalau tadi saya nggak pakai kurung, nanti bisa-bisa dibablasin semua nih perhitungannya. Jangan-jangan 31,42 dikalikan log segini dulu, atau bahkan kalau kalian salah menaruh kurungnya ditaruh di belakang, malah jangan-jangan dia akan menghitung log dikurangi minus 12 dulu baru dikalikan 31,42. Tentunya akan memberikan hasil yang berbeda ya. Nah, silahkan lanjutkan lagi untuk punyanya Pak Jalani. Kemudian kemarin juga saya bilang ya, kalau pada praktikum TSS dan juga klorofil E ini, saya akan mengajari kalian untuk menghitung akurasinya. Untuk menghitung akurasi TSS, klorofil itu berbeda dengan kalian semester lalu pada saat PJ digital menghitung akurasi menggunakan conversion matrix. Nah, itu berbeda karena kalau pakai conversion matrix itu hanya untuk data-data yang bersifat nominal ordinal. Dia tidak memiliki nol, dia tidak memiliki range, dia tidak memiliki satuan. Contohnya adalah penggunaan lahan yang semester lalu. Nah, di sini karena TSS itu punya satuan ya, miligram per liter, dan juga punya nilai nol, maka kita tidak bisa menggunakan conversion matrix untuk
untuk menghitung TSS-nya, menghitung akurasinya. Bagaimana caranya? Dihitung menggunakan si SE. SE itu apa? SE adalah standard error. SE sama dengan akar dari Y aksen min Y dikuadratkan dibagi dengan N plus 2. Y kuadrat adalah konsentrasi atau besarnya TSS in situ atau di lapangan dikurangi dengan konsentrasi TSS di model. Gimana caranya, Bu, kita bisa menghitung SE? Kalau kita juga tidak punya data in situ. Di sini, uh, kita nggak mungkin lapangan ya, karena tidak ada budget juga untuk praktikum PJ terapan. Jadi kita pakai datanya orang lain. Nah, tugas selanjutnya adalah mencari data dari orang lain. Terserah. Yang penting wilayahnya sama ya. Contohnya di sini, mau bentuknya peta boleh. Jadi kalau bentuknya peta, nanti silahkan kalian dilakukan georeferencing. Jadi peta ini menjadi sebuah peta yang memiliki nilai gitu ya. Memiliki nilai. Jadi nanti kalian bandingkan hasilnya TSS yang misalkan punyanya Pak Jalani, kemudian ini adalah data in situ-nya. Dengan memasukkan koordinatnya, tentunya pasti hasilnya sangat kasar ya, karena kalau ini kan tidak bisa per pixel, jadi bisanya per koordinat. Jadi nanti dicari nih, misalkan di koordinat sekian, di yang saya contohkan ini nih, di kursornya di sini, pertemuan dua garis pada grid di sini, koordinatnya sekian, x-nya sekian, y-nya sekian. Ternyata di peta ini, di data in situ-nya, nilainya adalah X. Kemudian dicari nih pada citra kalian yang hasil dari punyanya Jalani, punyanya Laili, itu dicari di koordinat tersebut berapa nilainya. Kemudian dibandingkan dan dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Berapa, misalkan sampel 1, berapa data in situ-nya atau data yang hasil dari peta tersebut, peta yang tadi. Berapa nilai yang Laili untuk di sampel yang sama. Kemudian silahkan dikumpulkan sebanyak 20 sampel. Nah, kemudian setelah ketemu nih TSS in situ dan Lailinya, kemudian dikurangi in situ dikurangi dengan TSS hasil pengolahan citra. Dikurangi, kemudian baru dikuadratkan. Setelah itu di total jumlahnya berapa, baru diakar. Nah, SS sama dengan akar dari 38 tuh kalau nggak salah jumlahnya ini deh. Ini juga kayaknya saya asal nulis, nggak betulan 38. Kemudian di min 2. N adalah jumlah sampel. Berarti kalau kalian saya minta 20, berarti nanti N min 2 berarti dibagi dengan 18. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini cuma 7 ya. Berarti 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Berarti SS sama dengan akar dari 33. Angkanya sebenarnya nggak segini pastinya ya. Ini saya hanya ngarang saja. Jadi untuk membantu kalian besaran SE-nya tuh berapa. Nah, nanti SE dari keduanya, SE dari Laili sama SE dari Jalani dibandingkan. SE itu nilainya 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, artinya errornya semakin besar. Semakin mendekati 0, errornya semakin kecil. Artinya, algoritma tersebut cocok untuk diterapkan di lokasi kalian. Memiliki keakurasi yang tinggi. Jadi nanti bisa dibandingkan. Nanti dibahas ya. Pada pembahasannya nanti, bagaimana SE-nya Jalani, bagaimana SE-nya si Laili. Kenapa kok di tempat kalian SE-nya Jalani misalkan lebih bagus? Nilainya sekian. Kenapa? Silakan dibahas. Ada apa sih dengan algoritmanya Jalani? Algoritma Jalani kan pakai blue sama green ya. Bagaimana di algoritma Jalani itu kok bisa menghasilkan nilai yang tinggi dan sebagainya. Intinya dibahas seperti itu, ya. Untuk TSS sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita agak lari-lari karena yang klorofil E lumayan banyak. Kemudian kita lanjut ke klorofil E. Langkahnya sama. Jadi, sama seperti tadi nih, kalian sudah punya citra ini, makanya kalau nanti kalian mengerjakan, langsung beres ya, jangan ditunda, udahlah TSS-nya hari ini, klorofilnya besok, takutnya nanti kalian lupa naruh file citranya itu yang mana. Jadi sampai di tahapan ini nih, band 1, band 2, band 3, band 4 yang sudah diubah menjadi RRS. Jadi pakai citra yang sama saja biar kalian nggak kerja 2 kali. Nah, selanjutnya kalian tinggal
menginputkan algoritma dari punya Jelani. Kalau yang klorofil E ini saya hanya memberikan satu saja algoritmanya, tidak ada perbandingan. Kenapa? Karena nanti data klorofilnya nanti akan saya minta agak sedikit lebih sulit ya. Tapi gampang lah ya kalau anak sekarang mah ngerti komputer operasionalnya lincah gitu, jadi mudah. Nah, kemudian silakan melakukan input logaritma, input bandmath seperti ini. Tapi diingat-ingat ya, kalau tadi kan langsung nilainya adalah TSS sama dengan 10 pangkatnya, berarti nilainya sudah dalam bentuk nilai TSS. Tapi kalau klorofil E ini, nilai piksel kalian nanti bukanlah nilai klorofil, tapi nilainya masih log klorofil. Bagaimana nanti caranya kalau kita ingin tahu nilai klorofilnya langsung, berarti lognya harus kalian pindahkan di sebelah kanan menjadi anti log. Jadi nanti ya, jadi anti log kurung buka minus 0,9889 dan seterusnya. Kalau bingung, kalian buat seperti ini dulu tidak apa-apa. Nanti baru kalau sudah selesai hasilnya, baru nanti tinggal bandmath lagi di anti log dari nilai band atau nilai pixel dari hasil pemrosesan yang saya buat di sini. Jadilah satu algoritma untuk klorofil E. Nilainya pun sama nanti kalau sudah di anti log-kan, berarti nilainya adalah nilai pixelnya tadi seperti yang contoh yang lain tadi ya. Maka nilainya adalah sudah dalam bentuk nilai konsentrasi klorofil dengan satuan miligram per liternya. Kemudian setelah selesai satu, kalian melakukan penghitungan SE lagi. Perhitungan standar error di sini adalah sama rumusnya, tapi secara in situ itu kalian tidak saya minta untuk mencari petanya orang lain. Tapi in situnya kita ambil datanya dari Ocean Color. Ocean Color itu apa? Ocean Color itu adalah sebuah website dari NASA, di mana website tersebut itu berisi data tentang perairan. Lalu kenapa Bu tadi TSS itu tidak tidak diambilkan in situ-nya dari Ocean Color? Nggak ada. Karena Ocean Color itu hanya nilai nilai klorofil dan juga nilai SPL, suhu permukaan laut saja. Cuma 2 itu saja yang digunakan. Jadi karena ada datanya, maka kita menggunakan data tersebut ya. Oke, gimana caranya kita mendapatkan data Ocean Color? Pertama, silakan kalian membuka websitenya ini, websitenya NASA, earthdata.nasa.gov. Silahkan kalian membuat akun terlebih dahulu. Akunnya gratis, tapi akun itu harus aktif selama 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun apa berapa tahun ya, saya lupa. Intinya dalam kurun waktu tertentu kalian tuh harus paling nggak kalau nggak ngedownload ya login aja lah gitu biar akunnya tetap aktif, karena saya pernah 1 kali dinonaktifkan karena tidak buka website ini lama, nggak pernah login itu lama, kayaknya nggak beberapa tahun gitu, dia akan mati. Nah ini akun lama saya, bahkan organization Bogor karena saya buat pertama kali di tahun 2016. Bentar ya. Oke. Kemudian setelah kalian login, kalian bisa membuka websitenya apa sih oceancolor.gsfc.nasa.gov. Nanti juga step by stepnya ini akan saya berikan di arena juga caranya download. Oke, kemudian
klik data, dan juga level 3 browser. Ini kalau ternyata nanti lama, kita nggak usah download ya, biar nggak makin lama. Nah, di sini ada pilihannya nih, produk statusnya kita pakai standar aja. Kemudian sensornya kita pakai Aqua Modis. Sebenarnya sensornya tuh banyak, ada Seawave, Aqua Modis, Fierce, dan sebagainya. Itu yang membedakan apa? Itu sensornya, artinya satelitnya yang digunakan. Bu, kan kita pakainya Landsat, Bu. Kok nggak ada nilai uh, apa, kok nggak ada sensornya tuh Landsat? Ya nggak apa-apa ya, karena tower itu dia memakai sensor-sensor yang resolusi temporalnya tinggi. Jadi kalau Aqua ini dia si Modis, namanya Citra Modis, satelitnya Modis, itu punya dua sensor, yaitu si Aqua dan Terra. Aqua itu siang kalau nggak salah, Terra itu malam. Kalau nggak ya kebalik lah. Pokoknya ini Aqua Terra itu siang sama malam. Jadi dia punya dua versi yang beda, versi siang dan juga versi malamnya. Nah, kemudian versi siang sama versi malamnya kita pilih yang Aqua Modis saja. Tentunya nanti tidak apple to apple ya perhitungannya nanti, karena kalau Landsat kan 30 meter, kalau Aquamodis kan 4 kilo. Jadi sebenarnya perbandingannya nanti tidak apple to apple, tidak apa-apa. Saya hanya ingin mengajarkan ke kalian caranya menghitung SE ini saja gitu. Yang penting kalian dapat dasarnya saja lah untuk menghitung SE-nya. Dan sudah saya beritahu bahwa perbandingan kalau di in situ-nya Modis tapi modelnya adalah Landsat, itu tentunya tidak apple to apple, jadi tidak valid nanti SE-nya. Kalau ini untuk penelitian, kalian nanti sebaiknya jangan ya, tapi karena ini hanya untuk latihan, jadi tidak apa-apa kita pakai yang tidak apple to apple. Kemudian pada produknya kita pilih nilainya tadi, chlorophyll concentration, periodnya kita pakai monthly saja ya, yang biar pilihannya nggak terlalu banyak, resolusinya kita pilih 4 km. Kemudian kita sesuaikan juga dengan citranya. Citra saya itu bulan apa ya, kok saya lupa. Citra saya di tahun 2018 bulan Februari kalau nggak salah. Kita ambil sajalah Februari 2018. Februari. Nah, sampai dengan 1 Februari. Februari tanggal 8 gitu aja lah kayaknya. Kemudian kalau sudah, kita klik extract or download level 3 data. Kemudian ketika kita klik map, kemudian kita klik download. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti silakan kalian blok, kemudian klik kanan, kita go to ocean data bla 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 di sini. Nah, nanti akan redirecting. Nanti akan ke redirect untuk ke download. Nah, ini lama banget ya, 14 menit. Oke, nanti setelah itu kalian buka SIDAS. SIDAS itu software resmi dari Earth datanya di sini. Downloadnya dari mana? Downloadnya dari, sebentar, saya lupa tadi downloadnya di mana ya? Udah hilang. Oh ini. Jadi nanti kalian klik download, kemudian SIDAS software package, pilih yang Windows 64. Kecuali kalau kalian pakai Mac ya. Kalau kalian pakai MacBook, berarti klik yang Mac. Nanti diklik, ini gratis juga. Kemudian silahkan di install, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini, bentar nih, ini saya belum ke download juga nih. Tadi tinggal berapa menit ya tadi ya? Ya, mbah macet ini internetnya. Bentar.
Sudah belum nih? Oke, sudah ke-download. Nanti kalau sudah, silakan buka website softwarenya SIDAS, kemudian klik File, Open Product, nanti dipilih tadi Citra yang sudah kita download. Tadi ditaruh di mana ya? Namanya apa sih tadi? Kok lupa saya? Namanya Aquamodis. Aquamodis. Bentar, saya ubah detail saja. Date modified-nya. Oh, kok nggak ada Aquamodis? Nah, Aquamodis. Oh, ini. Mana tadi saya lihat? Oh, ini. Aquamodis. Nanti formatnya adalah .nc. Nah, ini ditunggu dulu. Nah, si Aquamodis ini ceritanya tuh lumayan besar. File size-nya kalau sudah dibuka gitu ya, jadi mungkin agak sedikit berat. Oke, nah ini kemudian ketika kita breakdown ke bawah, nanti silahkan kalian pilih bandnya, kemudian kita chlorophyll A ini kita double klik. Nanti dia akan create image for chlorophyll A. Nah, nanti akan muncul, ini matanya masih kasar, jadi masih kelihatan pixel-pixelnya kasar, jadi ditunggu loadingnya dulu sampai nanti pixelnya halus. Nah, jadi satu scene-nya modis itu gede setengah sendiri ya, setengah dari belahan bumi. Nah, kemudian silakan kita bisa lakukan cropping dari citra sesuai dengan wilayah kajian kita. Nah, caranya cropping adalah, bentar saya buka catatan dulu ya, agak lupa. Nah, saya buka catatan dulu. Karena saya memang jarang pakai juga ya dengan si software SIDAS ini. Karena 2 tahun terakhir sekarang saya nggak ngampu mata kuliah pencitraan dan tahun sebelumnya saya nggak pakai SIDAS juga. Jadi udah lumayan lama pakai SIDAS-nya. Oke, sebentar. Export kalau spatial subset from view. Oke, nih. Spatial subset ini ya. Jadi klik kanan, spatial subset from view. Tadi saya nyarinya crop. Ternyata namanya adalah spatial subset from view. Nah, nanti jadi kita cari X dan Y-nya. Carinya dari mana kita menentukan ini? Menentukan ini dengan cara kalian melihat dari si wilayah kajian kalian. Jadi misalkan wilayah kajian kalian itu sebelah kirinya itu misalkan dalam satu kotakan tadi ya di sini. Nah, di sini ini berapa X-nya, Y-nya, ini berapa X-nya, Y-nya, ini berapa X-nya, ini berapa X-nya, Y-nya, nanti diinputkan di sini. Mana tadi ya? Diinputkan di sini. Misalkan kita buat 40. Kemudian kita buat ininya 40 juga. Kemudian, bentar, saya lupa lagi. Harus lihat catatan dulu. Nah, nanti kalian kan nanti akan menginputkan, sorry, dari sini ternyata bukan pixel koordinat, kita pakai geokoordinat saja. Soalnya tadi ya saya kan bilang ya kalau kita akan mencari tahu yang ujung kiri atas itu berapa nilai koordinatnya, X-nya berapa, Y-nya berapa, yang ujung kanan juga X-nya berapa, Y-nya berapa, yang bawah juga sama. Nah, karena ini ya kelihatan di sini ya yang kiri bawah ini adalah latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, kan kelihatan. Nanti diinputkan pada SIDAS-nya, pada geokoordinat. Makanya tadi kok saya geser-geser
ininya pikselnya kok nggak ada yang geser kayak gitu. Oke, kita kembalikan lagi ke 0 aja deh. Nah, geokoordinat nanti akan kita sesuaikan. Berapa sih latitudenya yang bagian utara, berapa latitudenya yang bagian selatan. Nah, yang bagian selatan, yang bagian barat. Latitude sama longitudenya itu berapa? Silahkan dilihat pada masing-masing citra kalian. Nah, selanjutnya, setelah kalian tahu nih berapa nilai latitudenya, longitudenya, nanti juga akan saya berikan ke kalian catatannya, catatan untuk mengganti atau memotong atau menginputkan geokoordinatnya kayaknya berupa link deh, saya belum pernah nonton videonya, nanti saya carikan lagi ya. Nanti akan diatur di sini nih, nanti dia akan bergeser oke, dia akan bergeser kotak-kotak merahnya. Nah, mana ya kotak merahnya kok nggak kelihatan? Kelihatan nggak kalian? Nah, kotak merah. Nanti juga soft latitude, is latitude-nya, longitude juga kita lakukan kita lakukan pergeseran ya, disesuaikan dengan lokasi citra kalian. Atau kalau kalian bingung, kalau citra kalian itu ujungnya di mana, ujungnya di sini kalian takut ngekliknya atau mencatatnya itu salah, boleh kalian buka apa ya, pakai Google Earth. Nah, Google Earth kan kita bisa ngepin ya. Oh, kira-kira saya mau kajiannya tuh di sebelah sini, sebelah sini aja nih Bu, kayak gitu. Di kotakan yang sesuai dengan kriteria kalian atau kalian mengira-ngira citra kami itu wilayah kajiannya tuh di sini. Jadi bisa menaruh ini ya, nge-crop place mark kayak gitu. Kalau nggak salah namanya, kalau di Google Earth namanya place mark kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah tadi uh, dimasukkan koordinat di sini untuk mengetahui batasnya, nanti silahkan diklik OK. Nah, nanti akan ada citra baru di sini, di bawah sini, hasil dari crop-nya nanti berupa citra yang nilainya ini, kalau kita perbesar di sini, nah, ini adalah wilayah kajian kalian dengan nilainya. Berapa nilai klorofilnya? Sebentar saya lihat dulu caranya menambahkan location-nya. Oke, pixel info. Gimana caranya kita nambahin ya? Sebentar, kayaknya dulu tuh pernah ada cara nambahin di sebelah kanan di sini. Oh iya, ini ketemu. Jadi tadi kan kalau awal banget kan masih di toolsnya Mass Manager. Nah, kita buat di pixel info. Nah, nanti ketika kalian ini di sini, nah ini kan kelihatan ya. Nah, ini miligram per meter kubik satuannya tadi. Nah, diketahuan nilainya berapa, nanti silahkan diinputkan nilainya, termasuk ini kan ada positionnya di sini. Nah, ini kan juga longitude dan latitude-nya juga berubah ya, sesuai dengan lokasinya. Dan nilai si klorofilnya juga mengikuti perubahan. Nanti silahkan dilakukan sama seperti pada saat TSS tadi, berarti nomor sampel 1, 2, 3 sampai dengan 20, kemudian klorofil E in situ atau yang berasal dari citra modis tadi, kemudian klorofil E dari algoritmanya Pak Jalani, karena hanya cuma satu ya, nanti silahkan dihitung SE-nya. Oke, jadilah 2 itu. Kemudian, sama ini nggak pernah ada laporan ya, dengan Pak Wahid juga cuma bikin worksheet. Nah, ini adalah laporan satu-satunya yang ada di Pejiterapan. Laporannya satu aja, udah, jadi TSS dan klorofil E jadiin satu. Kenapa? Karena di penjelasan di 2 minggu yang lalu bahwa klorofil E dan TSS ini adalah indikator dari kualitas perairan dan juga sifat dari TSS dan klorofil E ini berkebalikan. Ketika TSS-nya tinggi, berarti klorofil E-nya rendah, dan begitu juga sebaliknya. Jadi jadi satu aja laporannya. Formatnya seperti ini. Judul berarti estimasi TSS dan klorofil E di perairan.
Misalkan di tempat kalian misalkan Laut Utara Jawa gitu ya. Di Laut Utara Jawa menggunakan penginderaan jauh, menggunakan citra lensa, monggo terserah judulnya seperti apa. Tujuannya berarti untuk mengestimasi, dasar teorinya tinggal dibahasakan saja PPT saya, PowerPoint saya di pertemuan 2 minggu yang lalu untuk TSS dan juga klorofil E-nya. Alat dan bahan berarti kita cuma butuh laptop, alatnya, kemudian bahannya berarti kita pakai citra lenset, kita pakai citra modis, dan juga pakai data peta untuk TSS ya, untuk institutnya. Langkah kerjanya tinggal di copy paste saja nih ini. Hasil dan pembahasan. Hasilnya adalah citra kalian ada data institutnya klorofil itu dimasukkan pada lumayan panjang, jadi saya berikan waktu kalian 2 minggu, jadi di pertemuan ke-14 nanti kita tidak ada perkuliahan sama sekali, tapi dipakai kalian untuk mengerjakan kegiatan di pertemuan ke-13 ini ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan ke-15. Sampai sini ada mau ditanyakan? Bu, untuk link tutor ada nggak Bu kira-kira Bu? Nah, Untuk link tutorial di eh, YouTube atau di gitu Ibu ada nggak Bu? ada, nanti saya berikan, saya taruh di Elena ya. Berikut juga dengan PPT tadi, TSS dan juga si klorofil E-nya, dan juga cara download si apa namanya si modisnya tadi. Oke Bu, berarti ini fix ya Bu pakai citra lensa tok, nggak pakai citra Sentinel buat yang TSS-nya. Kalau kalian mau pakai Sentinel nggak apa-apa. Tadi saya contohnya kan pakai lenset karena rata-rata teman-teman di sini pakai lenset semua ya rata-rata. Tapi kalau kamu dari kemarin-kemarin pakainya Sentinel mulu, ya udah nggak apa-apa, pakai aja Sentinel. Toh Sentinel kan resolusi radiometrik spasialnya kan jauh lebih tinggi daripada si lenset. Jadi hasilnya nanti akan pasti lebih jelas lagi. Dan tadi ya pesannya, cari citra yang minim awan, jangan kayak punya saya. Efeknya tadi saya contohin itu yang ada awannya, efeknya adalah nanti awannya tadi nanti didefinisikan sebagai daratan, nanti malah kehitung, nanti nilai malah jadi 0 gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Dan lagi yang lainnya, oke, kalau tidak ada, saya sudah untuk pertemuan hari ini. Nanti saya akan berikan di Elena, tapi bentar ya, nggak sekarang juga, mungkin nanti agak malaman dikit. Saya baru aja masuk ke rumah dari kampus ya, saya mau gerah banget, saya mau mandi dulu sama ketemu anak saya dulu ya. Nanti insya Allah malam ini nanti akan saya upload semuanya. Saya upload, jadi nanti yang akan saya upload adalah langkah kerjanya untuk TSS, klorofil, dan juga link untuk mengerjakan atau link untuk pengolahan dari SIDAS-nya tadi gitu ya. Kalau SIDAS kan agak kurang familiar untuk kalian, tapi nggak apa-apa, dicoba ya biar kalian tahu, biar nanti kalian selanjutnya nggak cuma tahu NVTOC gitu loh sama ARGIS saja gitu. Jadi ada software lain yang bisa kita gunakan untuk image processing selanjutnya. Dan itu resmi kok SIDAS tuh. Jadi kita nggak perlu pakai crack dan sebagainya seperti kita pakai NV gitu ya. Oke. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi karena minggu depan kalian hanya mengerjakan